Hahaha. Farel mentertawakan Andra yang sedang terlihat memakai koyo cabe di pelipisnya. Ini semua gara-gara ulah Sadrina yang membuat Andra stres. Wah, lu malah ngetawain gue sih. Cewek itu tuh malah bikin gue pusing setiap hari. Coba deh lu bayangkan, gue tuh kemarin lagi bermesraan dengan Claudia di sofa, tiba-tiba dia muncul sambil membawa cemilan dan duduk di sofa, katanya mau menonton televisi. Flashback on. Saat itu Andra sedang bermesraan dengan Claudia di sofa, mereka dikejutkan dengan Sadrina yang tiba-tiba muncul sambil membawa cemilan. "Kamu ngapain duduk di sini?" tanya Andra dengan nada kesal kepada Sadrina yang sedang ngemil. Pria itu segera merapikan kemejanya. Sementara Claudia hanya mendengus kesal menatap Sadrina dengan tatapan sinisnya. "Aku ingin menonton TV, ada sinetron kesukaan aku, itulah lo sinetron tersandung," jawab Sadrina sambil menyalakan televisi. "Apa kamu tidak melihat kami sedang apa?" tanya Claudia kepada Sadrina dengan nada kesal. "Kalian sedang berkencan. Seharusnya kalian berkencan di dalam kamar saja, bukannya biasanya begitu kan setiap kamu berkencan dengan para pacar kamu?" tanya Sadrina kepada Andra. Perkataan Sadrina membuat Claudia sangat marah kepada Andra. Rupanya Andra memiliki banyak pacar, sampai wanita itu memberikan hadiah tamparan yang sangat keras ke wajah Andra. Flashback off. Farel tertawa kembali, cerita Andra membuat Farel merasakan sakit perut. Itu artinya Sadrina itu pembantu limited edition. Tapi kok kamu tega sekali menjadikan Sadrina sebagai pembantu? Walau bagaimanapun pun juga Sadrina adalah teman sekelasnya Farel. Farel, Sadrina, dan Andra pernah bersekolah di sekolah yang sama. Bahkan Sadrina pernah dijodohkan dengan Farel. Walaupun hubungan mereka harus kandas, Sadrina memilih untuk mundur karena Farel mencintai wanita lain. "Biar hutang dia cepat lunaslah, bro," jawab Andra. "Sebenarnya sih gue gak mau ikut campur dengan urusan lu dengan Sadrina. Hanya saja gue ingin berpesan sama lu, jangan terlalu membenci, nanti kalau lu jatuh cinta sama dia, bagaimana? Apalagi kalian tinggal satu atap." Farel mencoba untuk memperingatkan sahabatnya itu. Sebenarnya bisa saja dia menolong Sadrina, tapi dia tidak bisa ikut campur dengan urusan Andra dan Sadrina. Dia sangat menghargai persahabatannya dengan Andra. Apalagi Farel saat ini posisinya sudah menikah, dia harus menghargai perasaan istrinya. "Gak mungkin lah gue jatuh cinta sama si mak lampir itu. Yang ada setiap hari dia selalu bikin gue kesal." Andra sangat merasa yakin bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada Sadrina. Der, der, der. Andra mendengar ponselnya bergetar, rupanya ada pesan dari Sonya. Wanita yang dijodohkan dengannya. "Sayang, aku kangen. Nanti malam kita bertemu yuk." Andra pun menghela nafas, dia sangat malas membalas pesan dari wanita itu. Mungkin hanya untuk bersenang-senang saja baginya tidak bermasalah, tapi nyatanya Sonya adalah calon istrinya. Andra sangat takut rahasianya terbongkar, bagaimana kalau Sonya tahu bahwa dia adalah seorang pria impoten. Andra sangat berharap tidak ada satu orang pun yang tahu rahasia memalukannya itu. "Sebentar lagi gue akan menikah dengan Sonya. Bagaimana kalau dia tahu gue sebenarnya impoten? Lu tahu kan si Sonya itu mulutnya ember, bagaimana kalau dia cerita ke orang lain?" Andra sedang mengeluh kepada Farel. Farel pun menanggapi curahan hati sahabatnya itu. Saat ini mereka berdua sedang berada di sebuah kafe, sedang makan siang bersama di jam istirahat. "Gampang, lu gak usah nikah sama dia.
Bereskan. Andra pun mengeluh kembali. Tapi masalahnya bokap gue tuh akan menjadikan gue pemimpin perusahaan dengan syarat gue harus nikah dulu, bro. Kenapa lu gak bilang aja ke bokap lu kalau lu sebenarnya sudah punya calon istri? Lu bilang aja ke bokap lu kalau lu sebenarnya ingin mencari calon istri dengan pilihan sendiri. Farel mencoba memberikan saran kepada Andra. Nah itu dia masalahnya, semua cewek yang gue kencani pun gak ada yang bisa membuat adik gue bangun. Jadi gue merasa percuma aja kan kalau gue menikah. Makanya gue pasrah aja ketika bokap gue menjodohkan gue dengan Sonya. Farel membulatkan matanya ketika tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Kenapa lu gak memanfaatkan Sadrina saja? Lu bilang ke bokap lu sebenarnya lu sudah memiliki kekasih, yaitu Sadrina. Ya walaupun saat ini Sadrina sudah tidak memiliki apa-apa, tapi Om Miller dan Om Bambang dulu pernah sahabatan kan? Siapa tahu bokap lu setuju dengan hubungan lu sama Sadrina, dan membatalkan perjodohan lu dengan Sonya. Andra menolak ide konyol dari sahabatnya itu. Wah, masa gue harus nikah sama si mak lampir? Baru hidup 1 minggu saja dengan dia, hidup gue udah seperti di neraka. Apalagi seumur hidup. Tapi setidaknya Sadrina bisa tutup mulut, bro. Kan dia punya hutang sama lu. Siapa tahu kan adik lu bisa bangun sama dia, lu belum pernah nyobakan sama dia. Andra terdiam, sebenarnya dia pernah merasakan gelayar yang aneh pada tubuhnya sendiri saat melihat Sadrina berpenampilan seksi. Tapi rasanya tidak mungkin kalau dia berhasrat kepada wanita itu. Yang ada wanita itu selalu membuatnya kesal. Terlihat Sadrina yang baru saja keluar dari sebuah minimarket, dia sedang membawa belanjaan yang sangat banyak, karena bahan masakan di mansionnya Andra hampir saja habis, sehingga dia harus membeli banyak bahan masakan atas perintah dari Andra. Sadrina tertawa kecil ketika mengingat bagaimana kesalnya Andra kepadanya. Sebenarnya aku sudah tahu apa niat kamu menjadikan aku sebagai pembantu di mansion, pasti kamu ingin mengerjai aku sepuasnya. Sayangnya aku bukan orang yang bisa ditindas seenaknya oleh kamu. Aku akan membuat kamu kesal setiap hari, Grandong. Sadrina berharap Andra tidak tahan hidup satu atap dengan Sadrina, sehingga Andra memecat Sadrina dan melunaskan semua hutangnya kepada pria itu. Namun, Sadrina tiba-tiba saja tidak sengaja bertabrakan dengan sepasang kekasih yang sedang berjalan di hadapannya. Membuat belanjaan yang dibawa Sadrina jatuh dan berhamburan di atas trotoar. Kalau jalan tuh pakai mata dong. Bentak seorang perempuan bernama Alin kepada Sadrina. Sadrina tidak langsung menanggapi perkataan wanita itu, dia fokus berjongkok memunguti barang-barang belanjaannya yang berhamburan di atas trotoar. Kemudian dia mendongakkan kepalanya ke atas, seharusnya aku yang marah pada kalian. Kalian yang... Sadrina tidak meneruskan perkataannya ketika melihat ada Steve di sana. Sangat terlihat dengan jelas Steve yang sedang bergandengan tangan dengan Alin. Begitu pula dengan Steve, dia sangat terkejut begitu mengetahui bahwa wanita yang bertabrakan dengan kekasih barunya rupanya adalah Sadrina. Steve dan Alien baru saja 1 minggu menjalani hubungan, setelah Tuan Miller menjodohkan Steve dengan wanita itu. Steve tidak dapat menolak perjodohan itu, dia ingin terlihat menjadi seorang anak yang sangat penurut terhadap ayah tirinya itu. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari Andra. Sadrina memilih memunguti semua barang-barang belanjaannya kembali, walaupun tangannya terlihat gemetaran. Sungguh hatinya sangat sakit melihat Steve yang sedang jalan bersama dengan wanita lain. Bahkan mereka terlihat sedang bergandengan mesra. Begitu pula dengan Steve, sebenarnya dia merasa tidak tega melihat Sadrina yang dimarahi oleh Alin.
Ingin sekali dia membantu Sadrina yang sedang memunguti barang-barang belanjaannya yang berserakan di atas trotoar, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak boleh terlihat peduli kepada wanita itu. Sehingga dia memutuskan untuk pura-pura tidak mengenal Sadrina. Ya sudah, sayang, jangan marah-marah. Lebih baik kita segera masuk ke kafe. Bukannya kamu lapar kan? Steve mencoba untuk menenangkan Alin yang terlihat sedang memaki-maki Sadrina. Padahal Alinlah yang tidak sengaja menabrak Sadrina. Saat itu mereka akan masuk ke dalam sebuah kafe yang letaknya tidak jauh dari minimarket tempat Sadrina berbelanja. Bagaimana aku tidak marah? Lihatlah minuman yang aku bawa tumpah mengenai baju aku, sayang. Alin berkata dengan nada manja kepada Steve. Sadrina sudah selesai memunguti semua barang-barang belanjaannya, kemudian dia segera berdiri dan menatap tajam kepada Alin dan Steve secara bergantian. Seharusnya kamu minta maaf padaku, kamu yang salah sudah menabrak aku. Ucapnya kepada Alin. Alin tersenyum sinis, minta maaf. Apa kamu tidak lihat pakaian aku kotor gara-gara kamu? Seharusnya kamu yang minta maaf dan mengganti. Steve memotong perkataan Alin. Sayang, sudah. Jangan marah-marah. Lebih kita pergi. Tapi, Steve tidak mendengarkan protes dari Alin, dia menarik tangan wanita itu, membawanya masuk ke dalam kafe. Alin sangat kecewa kepada Steve, karena Steve tidak membelanya. Seharusnya kamu ikut memaki-maki dia, sayang. Lihatlah baju aku kotor gara-gara dia. Steve hanya diam, dia memandangi Sadrina dari dalam kafe tersebut. Pria menghela nafas dengan kasar, ingin sekali dia mengejar wanita itu, tapi dia harus menahan diri, dia harus melupakan Sadrina. Sadrina telah sampai di mansion, wanita itu nampak terlihat sangat sedih. Ternyata mungkin selama ini cintanya kepada Steve bertepuk sebelah tangan. Dan mungkin selama ini Sadrina telah salah mengartikan perhatian yang selama ini Steve berikan kepadanya. Hati Sadrina sangat sakit setelah mengetahui bahwa ternyata Steve telah memiliki seorang kekasih. Saking patah hatinya, Sadrina menangis sesenggukan, bahkan dia telah menghabiskan banyak tisu, membuat terlihat banyak tisu berserakan di lantai. Oke, mulai sekarang aku akan melupakan Kak Steve. Padahal si Grandong dan Kak Steve bukan saudara kandung, tapi mengapa mereka sama-sama menyebalkan? Sadrina menjeda sebentar menangisnya, untuk mengelap hidungnya yang beringus. Walaupun sebenarnya tetap saja si Grandong Andra adalah pria yang paling menyebalkan di dunia ini. Aku berharap setelah hutang aku lunas, aku tidak berurusan lagi dengan keluarga Stroke. Sadrina mengoreksi kata-katanya, maksudku keluarga Stroke. Tapi setidaknya Sadrina bisa tutup mulut, bro. Kan dia punya hutang sama lu. Siapa tahu kan adik lu bisa bangun sama dia, lu belum pernah nyobakan sama dia. Farel mencoba memberikan saran kepada Andra agar Andra memanfaatkan Sadrina untuk berpura-pura menjadi kekasihnya Andra. Andra nampak tidak menyetujui ide konyol dari sahabatnya itu. Gak lah. Masa gue harus menikahi si mak lampir? Walaupun seandainya di dunia ini hanya Sadrina satu-satunya wanita yang bisa membangunkan adik gue ogah menikah sama dia. Baru 1 minggu hidup sama dia saja, kepala gue merasakan pusing. Bisa-bisa kepala gue botak kalau sampai hidup bersama dengan dia dalam waktu yang lama. Oke, itu sih terserah lu mau ikutin saran gue apa kagak. Cuma gue tuh sangat penasaran mengapa lu bisa impoten. Tanya Farel, hanya Farel satu-satunya orang yang tahu rahasia terbesarnya Andra. Andra pun terdiam, gue juga gak tahu, bro. Mungkin lu juga tahulah bagaimana kehidupan gue.
Nyokap gue diselingkuhi oleh bokap gue, sampai nyokap gue meninggal. Andra pikir ayahnya telah berubah. Setelah ibunya Andra meninggal, Tuan Miller tidak terlihat berhubungan lagi dengan Bu Mita. Tapi rupanya diam-diam Tuan Miller masih berhubungan dengan Bu Mita. Sehingga 3 tahun yang lalu Tuan Miller meresmikan pernikahannya dengan selingkuhannya itu. Andra meneruskan perkataannya, saat nyokap gue meninggal, gue sama sekali gak percaya dengan namanya cinta. Kemudian gue mengenal Thea saat gue masih kuliah. Thea berhasil mengobati rasa sakit yang gue rasakan. Tapi ternyata dia malah tiba-tiba pergi menghilang meninggalkan gue. Semenjak itulah Andra tidak ingin mengenal cinta lagi, setelah dia dikecewakan oleh ayahnya yang telah mengkhianati ibunya dan dia ditinggalkan oleh cinta pertamanya. Dengan perginya Thea di dalam hidupnya membuat Andra meyakini bahwa cinta itu memang sangat menyakitkan. Thea pergi meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Andra mencoba untuk melampiaskan rasa sakitnya dengan berkencan dengan banyak wanita. Tapi rupanya dia tidak bisa melampiaskan kekesalannya itu, setelah mengetahui kenyataan bahwa ternyata dia adalah seorang pria impoten. Dia semakin frustasi ketika ayahnya menyuruhnya untuk segera cepat menikah. Itu adalah syarat agar Andra menjadi pemimpin perusahaan Struik. Bahkan ayahnya menjodohkan dia dengan seorang wanita bernama Sonya, seorang wanita yang sangat tergila-gila kepada Andra. Farel menjadi merasa bersalah kepada Andra, seakan telah membuka luka lama yang dirasakan oleh sahabatnya itu. Gak selamanya cinta itu menyakitkan, bro. Buktinya gue dan bini gue bisa melewati itu semua. Justru gue sangat merasa bahagia bisa menikahi Renata. Gue yakin, sebenarnya lu tuh gak impoten. Hanya saja mungkin lu belum menemukan wanita yang tepat. Lu masih belum bisa move on dari rasa sakit yang lu rasakan. Andra pura-pura tersenyum, ya sudahlah, gak usah dibahas lagi, Rel. Gue sudah tidak ingin mengingat semua masa lalu gue. Setelah pulang dari kantor, Andra memutuskan untuk langsung pulang ke mansion. Hari ini dia nampak tidak bersemangat untuk bertemu dengan salah satu dari kekasihnya, mungkin karena dia menjadi teringat dengan pembahasan tadi siang bersama dengan Farel, yang membahas tentang pengkhianat ayahnya dan juga tentang Thea. Thea adalah cinta pertamanya Andra. Wanita itu bagaikan secercah cahaya yang menyinari kehidupan Andra ketika Andra sangat terluka telah kehilangan ibunya. Tapi rupanya wanita itu pun melakukan hal yang sama, pergi begitu saja meninggalkan Andra. Dan Andra tidak tahu di mana keberadaan wanita itu. Andra turun dari mobil sport miliknya, dia merasakan ponselnya bergetar, dia pun segera merogoh ponselnya di saku kemeja yang dia kenakan. Dia menghela nafas ketika melihat siapa yang menelponnya. Ada apa, Sonya? Tanya Andra setelah mengangkat panggilan telepon dari Sonya. Andra, aku kangen banget sama kamu. Boleh kan aku datang ke mansion kamu? Tanya Sonya. Andra menghela nafas sebentar sebelum menjawab pertanyaan dari Sonya. Dia sangat malas sekali bertemu dengan wanita itu. Pekerjaan aku sangat banyak malam ini. Jadi aku gak bisa bertemu dengan kamu. Sayang sekali, padahal sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Sonya sangat kecewa sekali, padahal dia sangat merindukan calon suaminya itu. Tanpa basa-basi Andra mematikan panggilan telepon. Kemudian dia segera masuk ke dalam mansionnya yang luas dan megah itu. Tuan Miller ingin Andra segera menikahi Sonya, sementara Andra masih ragu untuk menikahi wanita itu. Alasan yang pertama dia sama sekali tidak bisa mencintai Sonya. Alasan yang kedua, dia takut rahasia besarnya terbongkar bahwa ternyata dia adalah seorang pria yang impoten.
Apakah dia lebih baik mengikuti saran dari Farel untuk menjadikan Sadrina sebagai istri sementaranya? Yang penting dia bisa menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin perusahaan. Dia tidak rela jika seandainya perusahaan Struik harus jatuh ke tangan Steve. Apalagi perusahaan itu dibangun dari nol oleh ibu dan ayahnya sewaktu Andra masih kecil. Andra menghentikan langkahnya ketika melihat Sadrina yang tertidur di sofa. Dia terkejut melihat ada banyak tisu bertebaran di lantai. Mengapa banyak sekali tisu? Andra pun menggelengkan kepalanya. Dia tertawa kecil. Kayaknya gak mungkin kalau si mak lampir itu abis menangis. Memangnya dia bisa menangis? Kayak manusia aja. Andra memperhatikan Sadrina yang sedang tertidur pulas di sofa. Jika diperhatikan dalam waktu yang cukup lama, wanita itu memang sangat cantik dan menarik. Pria itu pun segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Pasti ada yang salah dengan mataku. Andra berjalan mendekati Sadrina untuk membangunkannya. Wanita itu, tapi kakinya tidak sengaja menginjak sebuah tisu yang basah, membuat dia tergelincir, dan jatuh ke sofa. Dia hampir menindih tubuh Sadrina. Beruntung dia segera menahan tubuhnya dengan kedua lengannya sebagai tumpuan. Andra menelan selaiva memandangi Sadrina yang sedang berada di bawah kungkungannya itu, sampai dia merasakan kebingungan ketika merasakan celananya sesak, seolah-olah sang adik bereaksi terhadap wanita itu. Tidak mungkin, mana mungkin aku berhasrat kepadanya, kata hati Andra.